Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ingkang kula hormati lan kula ta'zimi wabil khusus sahibul bait Bapak Kartolo lan Ibu Sarah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan kesehatan, Allah turunkan rahmat, Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga putra putrinya mudah-mudahan Allah jadikan putri yang soleh solehah, mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ugi nganggo hormati lan kula ta'zimi bil khusus Al Habib Alwi bin Abdullah Al Hasani, Al Habib Naufal, Al Habib Muhadhar, dan juga Al Habib Fahmi, dan juga para hujjaj Bapak Haji Mustafa, Haji Mohsan, dan juga Pak Khalidun, dan juga Pak Mulyadi, dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, sehat, panjang umur. Dan juga alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa kajian rutinan setiap malam Senin akhir bulan Hijriyah. Ini setelah bulan Maulid kita baru ketemu lagi rutinan seperti ini. Insyaallah besok rutinan lagi di tempatnya Pak Gaji Mustafa malam Selasa. Alhamdulillah, ini kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa menjaganya, amin ya rabbal alamin. Salahul galab, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di dalam sebuah hadisnya, inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannata bi kasratis salat wala siyam bal bi salamatis sudur wa sakhafatin nufus wa rahmati bi kulli muslim. An-Nasaih Diniyah. Disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul bersabda, inna abdala ummati. Abdal ini suatu jenis daripada wali, ya. Waliullah ada namanya, ada Qutbul Ghaus, ada Qutbul Irsad, ada Qutbul Wujud, macam-macam tuh, Qutbul Zaman, ya. Ada lagi namanya Abdal. Nah, Abdal itu biasanya seringnya itu dia tidak punya keturunan, atau dia punya keturunan tapi semuanya perempuan, tidak ada laki-laki. Itu yang sering tanda-tandanya diantaranya itu. Nah, itu disebutkan dari beberapa kitab-kitab tasawuf. Bahkan ada lagi riwayat Abdal yang dikatakan gak punya keturunan sama sekali, ya. Ala kulli hal, ini adalah jenis magom, ya. Magom aulia, ya. Kedudukan aulia namanya Abdal, ya. Biasanya Abdal itu selalu sebelum orang ini wafat, yang Abdal ini dia sudah mempunyai badalnya, sudah ada gantinya. Jadi sebelum dia wafat sudah ada gantinya, seperti itu. Nah, kedudukan Abdal ini dari umatnya Nabi Muhammad SAW, inna abdala ummati la yadkhulul jannah bi kasratis shalah. Mereka yang punya kedudukan makom tinggi, para waliullah itu, dia masuk surga itu bukan karena banyaknya sholat, bukan. Karena kalau banyaknya sholat, mungkin ada dari kita yang sholatnya lebih banyak dari mereka. Ada beberapa wali sholatnya sedikit kok, sholatnya sedikit. Artinya yang wajib, yang sunnah udah goyong sampai ribuan sholatnya tiap hari, enggak. Sholatnya yang wajib jalanin, rawatib-rawatibnya dijalankan, sunnah-sunnah dijalankan, udah, ya. Ada yang sekedar wajib dan sunnah dijalankan, nggak ada tambahan sampai
1000 rakaat, ada yang sholatnya sehari 1000 rakaat, ada yang 200 rakaat. Imam Haddad itu setiap hari sholat sunnah 200 rakaat. Ya. Ada yang biasa-biasa saja. Makanya disebutkan abdal daripada umatnya Nabi masuk surga itu bukan karena sholatnya, bukan karena banyak sholat, kata Nabi. Wala bikasrati siyam, juga bukan karena banyaknya puasa. Kadang mereka ada yang puasa sekedar Senin Kemis, malah orang-orang biasa ada yang puasa Daud, ada yang puasa apa? Dahar tiap hari. Ya. Terus dengan apa mereka masuk surga nih? Kedudukan yang dapat mereka dapat tinggi itu, makom yang tinggi mereka dapatkan itu dari mana? Dan dengan apa? Bukan dengan banyaknya sholat, bukan dengan banyaknya puasa, bal akan tetapi bisalamatis sudur, selamatnya hati, selamatnya basirah kita, selamatnya hati kita, selamatnya hati kita, wasakhawatin nufus, dan nundukkan nafsu. Kita bisa menundukkan nafsu, mengalahkan nafsu. Dan yang ketiga, warahmati bikulli muslim, rahmat mempunyai sifat kasih sayang kepada sesama muslim. Ini ciri-ciri daripada abdal. Abdal ciri-cirinya hatinya selamat. Gak bisa jadi wali abdal hatinya gak selamat. Maksudnya hasud, wali kok hasud, woi cuma itu goy ora seneng goy. Wali kok ngomongnya wong, wali kok ngomong gerutu wae, wali kok ngerasani wong, wali kok hasud, wali kok iri, wali kok ujub. Nah mungkin tuh nggak bisa tuh ya, sifat-sifat begitu yang mempunyai sifat ujub, iri dan sebagainya, wali nggak bisa, abdal nggak bisa punya sifat itu. Terus ya, wasakhawatin nufus, ngalahkan nafsunya, ngalahkan nafsu. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Lattas beliau mengatakan, kanan nas guluban bila nufus, wasarun nas guluban wa nufus, wal'an nufusan bila gulub, katanya. Dulu kata Habib Umar bin Abdurrahman Lattas, kanun nas guluban bila nufus. Dulu orang-orang dulu itu dia punya hati tapi nggak punya nafsu, punya hati tapi nggak punya. Orang dulu kemudian mulai ada perubahan, punya hati dan punya nafsu. Orang dulu punya hati tok nggak punya nafsu. Mulai kedua berubah lagi, ada hati dan ada nafsu. Artinya bisa jaga hati orang dulu, nggak punya nafsu sama sekali. Nggak ada nafsu duniawi ya, nggak ada nafsu macam-macam deh. Hawa nafsu ditundukkan sama dia, hatinya selamat orang dulu. Kemudian naik peringkat, ada hati tapi juga ada nafsu. Nah orang sekarang ada nafsu tapi bila hati, ada nafsu tapi tanpa hati, hatinya nggak selamat, hancur. Nafsunya gede, hatinya ini orang sekarang. Kata Ibnu Umar termenatas, kanun nas guluban bila nufus, wasarun nas guluban wa nufus, wal'an nufusan bila gulub. Ya. Sekarang keadaan zaman sekarang orang cuman punyanya nafsu tok, hatinya udah gak ada, nggak bisa jaga hati, hatinya rusak. Ini benar, makanya abdal ummati ya, kata Nabi, yang mendapatkan kedudukan yang tinggi ya, waliullah itu diantaranya selamat hatinya, nundukkan nafsunya, dan yang ketiga rahmah bikulli muslim, punya sifat kasih sayang kepada sesama muslim. Sesama muslim, bayangkan Al-Imam Ahmad Rifai, saya pernah ceritakan kalau nggak salah di bulan Maulid, Imam Ahmad Rifai itu saking sayangnya sama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau pernah melihat ada seekor anjing yang punya penyakit lepra, Anjing itu dijauhin sama apa? Manusia. Ya, dia dilemparin karena apa? Karena punya penyakit lepra tadi. Karena punya penyakit lepra dijauhin sama manusia.
Sampai akhirnya Imam Ahmad Rifai kesian sama nih anjing, diselamatkan ini anjing ya, diobati sampai sekitar kurang lebih 7 atau 40 hari. Anjing ini akhirnya sehat lagi, hilang penyakit lepraknya, dibersihkan. Akhirnya Imam Ahmad Rifai jalan bersama anjing tersebut, makan bareng sama anjing tersebut, jalan sama anjing tersebut. Orang-orang ngomong, Rifai kamu tuh gimana sih, itu kan anjing, itu kan anjing. Kata Imam Rifai, iya bagaimana kalau kita di dalam hati nggak ada kasih sayang kepada makhluknya Allah termasuk anjing, bagaimana Allah mau sayang sama kita? Kalau nggak ada kasih sayang sama makhluknya Allah, bagaimana nggak Allah mau sayang sama kita? Sampai ama anjingnya bahkan ada riwayat lagi Imam Rifai ketika ditanya begitu, anjing, kita kena anjing najis paling dibersihkan 7 kali dengan air dicampur dengan debu, selesai. Tapi kalau hati kita yang najis mau dicuci sampai dengan air laut nggak akan bisa bersih. Hati kotor, hati najis, hati hasut, hati iri, ya itu nggak bisa. Ente mau air laut dihabiskan untuk bersihkan hati biar bersih, nggak bisa. Makanya kedudukan sakhawatin nufu bersihnya hati itu derajat tinggi sekali. Warahmah bikulli muslim, mempunyai kasih sayang terhadap ini muslim loh Pak, apalagi sama hewan aja luar biasa, apalagi sama muslim. Itu sifat daripada kasih sayangnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada wali-walinya Allah gak punya kasih sayang, gak ada. Ente lihat wali-wali ini Gusti Allah, semua sayangnya luar biasa. Ya, kemarin Al-Habib Muhammad bin Idrus Hausi Idaja Al-Fakir, kalau datang orang miskin ke tempatnya beliau, ditunaikan hajatnya. Ya, sampai Habib Muhammad bin Idrus Hausi ngomong apa? Andai aku nggak punya apa-apa, saya jual diriku untuk memenuhi keinginan orang tersebut. Sampai segitu dermawan dan kasih sayangnya. Andai aku nggak memiliki apapun, ketika ada orang datang kepadaku minta sesuatu kepadaku, aku nggak punya apapun, diri saya siap untuk saya jual untuk memberikan kepada orang tersebut. Makam kasih sayang luar biasa. Ya, ada siapa namanya? Allahumma shalli Muhammad, Syekh Allahumma shalli Muhammad, ada seorang ulama yang haji sampai 33 kali haji. Siapa namanya? Dulu pernah saya sampaikan itu. Haji 33 haji. 33 kali haji. Bayangkan 33 kali haji. Berarti 33 tahun haji. Tiap tahun haji. Ada seorang ulama besar. Sayangnya luar biasa. Kasih sayangnya luar biasa. Haji yang pertama untuk dirinya. Haji yang kedua untuk sunnah. Haji yang ketiga untuk orang tuanya. Sisa 30 hajinya dia bilang, ya Allah, di setiap tempat wukufku ketika aku ibadah haji, aku mohon aku hadiahkan semuanya untuk orang yang belum pernah berangkat haji. 30 tahun dia ibadah, pahalanya dihadiahkan untuk orang yang belum pernah berangkat haji. Sampai akhirnya suara hatif, ada suara tanpa rupa, negor orang ini, ente mau loman-lomanan sama saya, katanya. Ente mau loman-lomanan sama saya. Sebelum saya ciptakan tempat wukuf di Arafah, aku sudah ampuni siapapun yang duduk atau siapapun yang datang ke tempat ini. Sebelum saya ciptakan wukuf Arafah, berapa ribu tahun sebelumnya, saya sudah ampuni, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang duduk di tempat wukuf di Arafah. Ente mau loman-lomanan sama saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu sifatnya para wali-walinya Allah. Ya, rahmat, kasih sayang. Makanya nggak ada mau ente mau membawa agama, mau sukses, ya sudah, madhabnya madhab kasih sayang. Kalau ente bawa agama, madhabnya madhab maaf, bukan dengan madhab kasih sayang, ya, madhab keras, ya, madhab lembut, nggak ada kerasnya, nggak bisa. Orang keras itu terkadang bentuk kasih sayang. Jangan terus ente bilang kalau ada orang keras itu orang galak, nggak ada kasih sayang. Loh, kerasnya dia lihat dulu, dia keras dalam bidang apa, untuk dirinya sendiri atau untuk selamatnya Anda. Karena untuk selamatnya Anda berarti kasih
sayang. Kalau untuk kerasnya untuk dirinya sendiri berarti itu bukan untuk kasih sayang. Jadi orang keras banget nggak baik, orang lembut banget nggak baik, harus mu'tadil seperti Nabi. Nabi bukan orang yang lembut terus, enggak. Nabi keras tegas, ada saatnya tegas. Orang dijak tarung aja Nabi ngelawan, ayo lu mau tarung, nanti mau ngomong apa itu? Kalau Nabi lembut, jangan dong, masa mau tarung sama, ya nggak mungkin toh, ya nggak. Ada saatnya tegas dan keras. Begitu mempunyai sifat kasih sayang, itu ciri-cirinya. Kita lihatlah ulama-ulama yang sekarang, ya kita lihat Habib Lutfi bagaimana kasih sayangnya sama orang yang datang, disenengkan, ya sampai kadang capek ditemuin tamunya, kasih sayangnya Habib Lutfi kemarin pas Maulid Akbar di Kanjus Solawat, dalam kondisi beliau yang lagi kurang sehat pun dia tetap mau nyapa jamaahnya. Itu bentuk apa sih? Rahmah. Dalam hatinya bentuknya ada kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Mau nyayangin semuanya. Hidupnya tuh pingin orang itu senang sama dia. Pingin orang itu, dia itu pingin punya cita-cita biar orang itu senang. Nyeneng kayak wong, itu kan kasih sayang. Ini nggak gampang, nggak gampang. Nah, kalau kita kan hobinya nyakitin orang, bukan nyenengin orang, nyakitin orang. Nah, gitu. Mau punya sifat-sifatnya wali ya tadi, rahmah bikulli muslim, mempunyai sifat kasih sayang terhadap sesama muslim. Nah, sesama muslim, kalau baca ini sesama muslim berarti sama muslim saja? Enggak juga. Kita kalau punya tetangga juga kita harus kasih sayang sama tetangga. Tetangga kita, misal non muslim, terus kita enggak, wah non muslim ya, sorry ya, ini makanan hanya untuk muslim. Salah juga, tetangga kita kirimin, kasih hadiah, kasih berkat tahlil apa, kasih berkat tahlil. Ada apa? Kasih sayang. Tetangga kita baik, tegur sapa, itu kasih sayang. Tetangga butuh air, kita kasih air. Tetangga butuh listrik, kita kasih listrik walaupun dia non muslim, kasih. Itu bentuk kasih. Dan Nabi ngajarkan itu. Nabi ngajarkan itu. Karena Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, khayyarani Rabbi baina salamati sudur li auladi aul ilm, fakhtartu lahum salamati sudur. Kata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, aku ditawarkan oleh Allah. Ya, ini ente nggak usah bahas. Kok bisa Syekh Abu Bakar bin Salim ditawarin sama Allah? Ya udahlah, itu bukan makamnya kita kan. Ya taslim saja. Kalau wali sudah ngomong begitu, kita taslim. Syekh Abdul Qadir Jilani kayak apa ini? Ente kalau ngadepin zamannya Syekh Abdul Qadir Jilani, belum tentu ente iman sama Syekh Abdul Qadir Jilani, jangan kira. Ente kalau dapetin Sunan Kalijogo, belum tentu ente iman sama Sunan Kalijogo. Sekarang aja karena ente nggak ngalamin. Berapa kali Habib Lutfi sering ngomong, ente kalau ngadepin zamannya Sunan Kalijogo, mungkin ente akan ngomong bid'ah-bid'ahkan, ente akan ngomong sesat-sesatkan. Loh, Sunan Kalijogo dakwahnya ngadepin orang pakai kemban, pakai kerudung, pakai kemben Jawa itu ya. Ya coba ente bisa iman terus ngelihat ulama begitu. Mau ente ngelihat, ngelihat Habib Lutfi yang begitu, ngelihat Gus Dur aja ente sudah ulama kok kayak gini, itu aja kita udah nggak bisa iman kok. Ya itu tingkatan kita. Makanya taslim, kalau sudah yang dilakukan oleh aulia ulama, ya kita taslim saja, taslim sudah. Jangan ikut-ikut ke dalam urusan mereka, ya. Terus jangan niru. Nah, kadang udah nggak ikut-ikut, niru, aneh. Wah itu aja begini, untuk oh ya nanti dulu loh ente puasanya piye, sholatnya ente piye loh. Wah ada orang loh itu nggak pernah, kayak saya duduk sampai zuhur asar nggak sholat, duduk terus nggak sholat. Diam. Dulu ada kisah Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri Maulal Arsh. Ada orang yang ingkar sama beliau. Dia ingin memastikan benar enggak nih Habib Abdurrahman Al-Jufri ini wali min awliyaillah. Datang pengen tanya, mana Abdurrahman Jufri? Habib Abdurrahman Jufri ini masih ngangsu sumur. Lagi ngangsu sumur air, ngangsu air di sumur. Ngangsu. Mana Syekh Abdurrahman Jufri? Ada. Mana Syekh Abdurrahman Jufri? Pengen tahu ya. Ya, saya katanya. Saya.
Kamu masuk Syekh Abdurrahman Jufri, kamu dalam hatinya orang tamunya. Ya sudah duduk. Katanya wali nih katanya. Duduk, cak ngobrol. Waktu duhurnya habis nggak bangun nggak sholat. Waktu asarnya udah mau hampir habis nggak sholat. Orang ini dalam hati, itu si orang wali. Bukan wali ini tuh, nggak sholat asar nggak sholat, ini bukan wali ini. Udah akhirnya orang ini pamit ke kamar mandi, mau masuk ke kamar mandi, ngelewatin suatu ruangan, ternyata di situ ada Habib Abdurrahman Jufri, ada Habib Abdurrahman Jufri, ada Habib Abdurrahman Jufri, banyak lagi ibadah, ada yang lagi sujud, ada yang ruku, ada yang lagi itidal, semuanya lagi sholat. Lagi waktu asar nih, tuh ditungguin nggak sholat, asar si tamunya ini izin ke kamar mandi, ngelewatin suatu ruangan. Di ruangan itu ternyata ada Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri, pertama orang yang dijulukin Al-Jufri, lagi sholat, lagi ruku, lagi sujud, lagi tidak. Dan bukan hanya satu orang, banyak, kembar kabeh. Setelah keluar dari ruangan, keluar dari kamar mandi, ngadepin sama Syekh Abdurrahman Jufrinya, minta maaf ya Habib, minta maaf Habib, saya sudah kurang ajar seudon sama antum Habib. Katanya Abdurrahman Jufri, sudah ya begitu. Kalau sudah ngadepin aulia, ngadepin wali, harus selamat hati kita, jangan sampai ada apa namanya sesuatu ghil atau iri atau dengki dan benci kepada ulama, atau lagi sampai suudzon ya. Habib Muhammad bin Idris Habsyi, beliau mengatakan, pandanganku luas, perhatianku panjang bagi mereka yang punya prasangka yang baik kepadaku. Pandanganku luas, perhatianku panjang bagi mereka yang punya prasangka baik kepadaku. Sama sampai sekarang, ulama-ulama yang sekarang masih hidup, mereka pandangannya luas, jangan dikira pendek. Ente jangan ngukur Pekalongan, Pemalang, tubuh orang mungkin tekannya, enggak. Perhatian pandangan mereka itu luas. Nadrah gaibnya sama nadrah zahirnya lebih kuat. Nadrah gaibnya, jangan dikira wali-waliullah itu ngelihat dengan pandangan gaib lebih kuat ketimbang pandangan yang zahir. Mungkin secara zahir dia sama fulan, si wali ini sama si fulan biasa saja, tapi secara batin dia punya pandangan khusus kepada orang tersebut. Ya, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf, dia menceritakan tentang Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kalau hadir majelis Sayyidina Syekh Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim itu Pak, itu saking sayangnya sama umatnya, kalau majelis duduknya di tempat kursi yang tinggi. Bukan untuk kibir, bukan untuk sombong, untuk apa? Biar semua orang yang hadir majelisnya bisa melihat dia, dan dia bisa melihat orang. Kalau kita kan ngangkatnya, pokoknya topan pamer kemen jokong neng kursi dhuwur men, aton wah, enggak. Ini jenis-jenis wali-walinya Allah, kasih sayangnya luar biasa Pak. Dia nggak pingin yang hadir tuh nggak ketemu sama dia. Dia nggak pingin yang hadir nggak dapat pandangannya dia. Sehingga Sayyidina Syekh Bakar bin Salim itu duduknya di tempat al-murtafi, tempat yang tinggi, biar nampak semuanya. Dia jangkauan dia secara zahir kelihatan, dan orang lihat dia juga kelihatan. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad pernah hadir majelisnya Sayyidina Syekh Bakar bin Salim. Walahadhu itu pernah sekejap colong-colongan. Saya Syekh Bakar bin Salim lagi ngelihat, pas Habib Abdullah Haddad juga lagi ngelihat. Itu namanya ngepasi Pak, colong-colongan. Aku lagi ngelihat Udin pas lagi ngelihat aku, begitu. Ente tahu itu dia dapatkan sirnya setelah 40 tahun. Makanya sampai lo gugup melu setahun rong tahun, biasa-biasa kok. Model apa? Lo ada 40 tahun kita Habibul Qadir Saqqaf. Yang cerita Habibul Qadir Saqqaf, ba'da arba'ina sanah dhahara lahu sir min Syekh Bakar bin Salim. Baru nampak sirnya Syekh Bakar bin Salim setelah 40 tahun. Sampean melu kiai, melu habib nabi setahun rong tahun sudah tadi. Wali ku umai kok koyo ngene bae, rezekine kok seret bae. Urus kok apa uripe kok susah sampean iki aduh piye. Ya tadi ya enggak ngepasi ada. Itu ngepasinya, itu baru ngepasi lagi. Syekh Bakar bin Salim pas ngelihat Habib Abdullah Haddad, pas ngelihat
Itu nampak sirnya setelah 40 tahun. Itu yang pandangannya kuat mas, yang kedudukannya tinggi apa maling model urulan panjenengan saya gelopot ya boh di sawang sisan sawang pendeliki saya awal sampai akhir ya takkan tekan gimana tuh nah, itu. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan lam tudha'il asrar illa fil aw'iyatit tahirah an-naqiyah. Ini penting. Apa kata Al-Haddad? Lam tudha'il asrar, tidak akan diletakkan asrar. Asrar itu jamaknya sir. Sir itu rahasia. Rahasia itu namanya rahasia berarti nggak tahu kan apa aja, yang jelas kebaikan. Kita akan mendapatkan kebaikan, ya rahasia kebaikan. Tidak akan ditempatkan itu sir atau asrar, tidak akan ditempatkan itu asrar di dalam suatu tempat yang tidak bersih. Sir atau asrar atau rahasia atau keberkahan dari wali itu ditempatkan khusus di tempat yang bersih, nggak bisa ditempatkan di tempat yang kotor. Artinya apa? Kalau ente mau mendapatkan sir, mau mendapatkan keberkahan, jangan harap kalau kita masih kotor bisa dapat keberkahan. Wadai dibersihin sih, hatinya dibersihin dulu, nanti sirnya masuk, kata Haddad. Bagaimana ente wadahnya kotor terus sir masuk? Sir ini bersih, nggak masuk kecuali tempat an-naqiyah, tempat yang bersih. Lal mal'ana minal gadar wa takhlid, nggak bisa sir masuk ke tempat yang penuh dengan kotoran, gadar wa takhlid, dan sesuatu yang tidak baik, nggak bisa. Walau kana huwa aula bi irsihi min ghairihi faqat yarithuhu ghairuhu li wujudi hadha syarat fi dhalikal ghair wa khulwi dhalikal qarib minhu. Kata Al-Haddad, walau kana huwa aula bi irsihi min ghairihi, andai bapaknya wali, anaknya harusnya pantas nggak dapetin sirnya bapaknya? Pantas dong ya. Ya, walau kana huwa aula bi irsihi, andai saja walaupun dia ini warisannya dapetin sirnya, nah faqad yarizu ghairuhu liwujudi hasad. Bahkan terkadang bapaknya wali, anaknya nggak dapat berkahnya bapak, yang dapat justru apa? Keponakannya, yang dapat justru kadang cucunya, yang dapat justru kadang tukang khidmatnya. Kenapa? Karena tukang khidmatnya memenuhi syarat-syaratnya apa? Wadahnya bersih, anaknya wadahnya tidak bersih. Itu banyak Pak, sekarang kan banyak ulama-ulama, kiai-kiai, apa luar biasa, anaknya tapi nggak bisa niru, bisa teruskan tadi wadahnya yang nggak pas, kadang yang dapetin orang lain. Tadi saya ada yang cerita lepas tuh, Sayyidina Abu Bakar bin Salim, ya, Sayyidina Abu Bakar bin Salim ketika ditawarkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, lau katanya, khayyaruni Rabbi, Allah memberikan pilihan kepadaku apa? Baina salamatis sudur di auladi, selamatnya hati untuk anak-anakku atau ilmu. Disuruh milih, ente mau selamat hati atau ente mau tak kasih ilmu untuk anak-anak antum. Syekh Abu Bakar bin Salim, kamu mau saya kasih hati anak antum selamat atau kamu mau saya kasih anak-anakmu itu mendapatkan ilmu alim semua? Syekh Abu Bakar bin Salim jawabnya apa? Uridu salamatis sudur, yang aku minta adalah salamatis sudur, hati yang selamat. Kamu punya ilmu tapi hatinya nggak selamat, percuma. Itu pentingnya hati selamat. Al-qalbul marid la yaltaqu bidzikir wal ibadah, hati yang sakit itu nggak akan bisa merasakan lezatnya berzikir dan ibadah. Gampang kok Pak, pengen ngerti hati ini kelulan panjenengan sami niki rusak sakit atau enggak? Gampang. Nalikon ibadah niku, ketika ibadah itu punya rasa enggak, ada lezat enggak nih? Ente ngadir maulud, ngaji kayak gini ngerasa lezat apa ngerasa jenuh? Kalau ngerasa jenuh ngaji kok suwi nemen ora rampung raya, itu berarti hati ini jenengan sakit itu.
Kalau diajak dikira istighosahan ya mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi jenengan gak tenang, oh berarti jenengan sakit itu. Nah ketika diajak sholat ibadah, sholat sunat dan sebagainya jenengan malas-malasan, oh berarti sakit itu hati anda. Gampang periksa hati sakit atau enggak, lihat punya rasa lezat enggak ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama la yaltadzul marid bil ladzil atmah. Seperti orang sakit itu ngerasa nikmat enggak makan. Orang lagi sakit dikasih makan, enak enggak makanannya? Begitu juga hati yang sakit nggak akan rasa nikmat ketika ibadah dan zikir. Orang sakit nggak akan rasa nikmat ketika makan. Makanan dikasih kayak apa namanya meriang, sisan sate honam, ya orang bakal enak wong meriang. Bakare anyar meneh wedhuse cempe misal ukuran 3 wulan beb. Sopnya luar biasa. Ente yang sehat makan enak kan? Yang sakit kira rasa kayak temen padahal enak langkah rasanya mangan keangel kabeh. Orang sakit itu begitu kan, bener gak? Makanan gak ada begitu juga hati yang sakit ibadah gak ada rasa, zikir gak ada rasa ya. Makanya kata Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, al-ajab kullal ajab, aku heran, sangat heran kepada orang yang tangannya sakit, kakinya sakit. Oh, dia mikirkan gimana caranya tangannya sembuh, kakinya sembuh. Tapi ketika hatinya sakit, dia nggak sibuk tuh, nggak nyari obat cara gimana caranya nyembuhkan hati. Tapi tangan sakit, nggak bisa jalan tangan, asam urat, jempol dari sana kopi sampai wis gelisian nemen maring di diora. Ya mata ngantuk kayak umam tengah tenguk kayak gue ora dipikir ke cara ngobat wes. Tapi giliran hati sakit nggak cari fokus, nggak fokus nyari dokter obat untuk menyembuhkan hati. Begitulah keadaan kita. Wa idza qalla qalbuhu wa marida lubbuhu la yufakkir fi ilajihi wa la yandur fi talabihi. Ora pimen ya golek nang dia pakare sing iso nyembuhke hati sakit sapa ya? Wa yumhilu amrahu hatta yamut fala yahya abada. Sampai akhirnya dia bisa lah. Sampai dibiarkan sampai akhirnya hati itu mati, sampai dianya ikut mati. Hatinya mati sampai orangnya ikut mati. Wa yatba'u yadahu wa yadahu dinuhu fala yuflih sarmada. Ya akhirnya agamanya enggak selamat, ya urusan syariatnya enggak selamat, jiwanya enggak selamat. Makanya penting ya ikhwani, kita semuanya untuk sama-sama belajar sholahul qalb, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu la yadkhulul abdal ummati inna abdal ummati la yadkhulul jannah bikasratis salah wala siyam bal bisalamatis sudur wa sakhawatin nufus wa rahmatan likulli muslim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, ada satu kisah yang kemarin kita dapatkan dari acara haul oleh haul yang dibawakan oleh Al Habib Jailani bin Ahmad Abdul Qadir Jailani bin Ahmad Al Habsyi dari kota Hautah. Tamu dari Hautah kemarin, beliau menyampaikan pentingnya mengikuti thariqah salafun saleh, pentingnya mengikuti jejak ahlul bait Nabi salafun saleh, mengenal daripada leluhur-leluhurnya itu sangat penting. Saking pentingnya Al Habib Muhammad bin Idrus Al Habsyi, beliau itu murid daripada Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Al Habib Muhammad bin Idrus Al Habsyi itu dia diperhatikan sama gurunya sampai bangga sama muridnya. Kalau murid bangga sama guru udah biasa, tapi kalau sudah guru membanggakan muridnya, ini yang sangat luar biasa. Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi bangga betul punya murid seperti Habib Muhammad bin Idrus Habsyi. Jaraknya padahal Indonesia sama Soiwun jauh, tapi katanya Habib Muhammad bin Idrus selalu hadir acaranya Habib Ali Al Habsyi itu. Ada selalu ada hadir di sana, padahal jasadnya ada di sini. Begitulah kecintaan. Singkat cerita,
Al-Habib Muhammad bin Idrus Habsyi itu punya ta'alaq, punya ikatan kuat dengan gurunya. Saking kuatnya sama gurunya, segala apapun dimusyawarahkan sama gurunya, sampai urusan jahit pakaian. Habib Muhammad bin Idrus Habsyi kalau mau beli pakaian untuk dijahit, beli kain untuk dijahit, nanya dulu sama gurunya, ya Syekh, ya Habibana Ali, saya mau jahit pakaian, bagusnya warnanya apa? Tentang warna pakaian yang mau dijahit, nanya sama gurunya, musyawarah sama gurunya. Suatu saat jahit ke tukang jahit, tiba-tiba pakaiannya itu jadi, tapi yang satu lengannya lebih panjang dari yang satunya. Jadi tangannya kan ada dua lengan, tapi tangan salah satunya lebih panjang. Tukang jahitnya juga bingung. Tukang jahitnya minta maaf karena tahu yang jahit ini orang besar, Habib Muhammad bin Idrus Habsyi. Ya, Habib Muhammad bin Idrus Habsyi orang alim, orang biasa. Jahit pakaiannya salah. Coba tukang jahitnya bingung ora kowe. Grogi mboten? Grogi, bingung, minta maaf. Ya Habib minta maaf, ya apa saya minta maaf, Habib salah Habib. Pasti dicoba, ternyata lengannya satunya panjang sebelah. Wah, saya minta maaf Habib, saya minta maaf, kata Habib. Oh, nah, Bapak, ini salah saya. Dikasih duit, orangnya tukang jahitnya dikasih duit, pakaiannya disuruh pakai sama tukang jahitnya. Bukan marah, makasih, terima kasih, ini duit buat ongkos dan ini pakaian buat antum. Ini salah saya. Oh, kok bisa Beb salahnya antum? Iya, salah saya. Saya ini biasanya selalu musyawarah, tapi untuk kali ini karena saya nggak sempat musyawarah, saya nggak musyawarah, sehingga saya main jahit aja, milih pakaian warna juga nggak jahit. Jadilah pakaian saya satunya panjang sebelah. Perkara sepele Pak, nggak musyawarah sama guru bisa jadi fatal. Nggak musyawarah sama guru bisa jadi fatal. Ya kalau perkara sepele saja dia nggak mau melenceng daripada jalan yang ditempuh oleh gurunya, apalagi jalan-jalan ibadah yang lain. Untuk perkara pakaian itu kan sepele Pak. Di pakaian yang sepele saja dia nggak melenceng dari jalur ajdadnya, dari jalur kakek-kakeknya. Itu ikatan kuat antara seorang murid kepada seorang guru, ta'alluqnya luar biasa. Memang untuk zaman sekarang susah karena segala sesuatu musyawarah sama guru itu harus siap, siap. Pak Muhammad bin itu sudah siap dengan apapun. Misal pingin pakaian warna putih, gurunya suruh ngomong pakai kuning, piye? Kan harus siap. Tapi kalau sudah musyawarah ya sudah, sam'an wa ta'atan. Makanya musyawarah sama guru itu bukan hal yang gampang, kelihatannya remeh, tapi musyawarah segala sesuatu kepada guru itu berat. Kenapa? Kadang murid punya keinginan, tapi guru juga punya keinginan. Murid pengennya begini, tapi guru ternyata enggak. Murid pengennya bikin majelis, kata gurunya nggak usah bikin majelis. Bertolak belakang kan? Nah, Anda bisa nggak ngikutin gurunya? Nggak bisa. Ente pengennya beli rumah, kata gurunya nggak usah beli rumah. Ya, keluarga udah siap, dapat duit nih, mau beli rumah. Musyawarah sama gurunya nggak usah beli rumah. Gimana tuh? Mau beli rumah atau tetap nggak beli rumah ngikutin gurunya? Bingung. Iya nggak? Punya duit tuh, pengen nikah, saya mau ngelamar itu perempuan, ya guruku itu perempuan cantik, datang ke gurunya, kata gurunya nggak usah. Waduh, saya udah cinta banget Mas, cinta mati saya sama dia, saya nggak bisa hidup tanpa dia Pak, guruku ya kan? Nggak usah. Kira-kira sama notatan nggak? Enggak, kita nggak siap dengan itu. Makanya bukan hal yang gampang musyawarah sama guru. Ya, tapi Habib Muhammad bin Idrus Habsyi dalam hal sepele, urusan pakaian warna saja musyawarah sama guru. Ya, termasuk katanya Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid itu, dia sampai apapun juga musyawarah sama Habib Umar bin Hafid katanya. Habib Ali Singapura itu sampai kucingnya mati, dia tanya sama Habib Umar bin Hafid, ini baiknya kucing diapain, katanya sampai segitunya. Artinya masih ada yang seperti itu. Ya, beruntunglah mereka-mereka yang masih punya guru ya. Itu orang juga berat. Saya dulu kalau anak ya mesti musyawarah sama guru. Anak lahiran saya langsung, ini dikasih nama siapa ya. Sekarang gurunya sudah nggak ada. Ya misalnya nggak ada, musyawarahnya ya sudah paling sama ya ada. Ya begitulah. Ya jadi kita nggak mau salah arah.
Guru insya Allah nggak akan nyalahkan arah Anda. Tapi kalau kita bisa salah arah, murid bisa salah arah, ya kayak nggak gampang. Itu kalau nama orang guru nih, oh, Ustadz Habib, saya minta nama anak saya Habib, kata gurunya. Ya udah dikasih nama Ahmad. Ahmad tok Beb. Iya Ahmad. Aduh, istri minta ditambahin ini Beb. Ini orang Simbah juga nitip nama. Ya wis darani dhewe wae lah. Nek sampean kira-kira ora siap dengan nama yang dikasih guru, ndak usah minta nama. Itu lebih baik selawatan. Makanya saya waktu itu pernah sama Ki Munawar. Ki Munawar itu kalau mau melakukan sesuatu yang kira-kira kalau lapor sama Mbak Dim itu ditolak, Ki Munawar nggak mau, nggak lapor beliau. Jadi dikerjakan dulu, setelah dikerjakan, bah, tuh nggak kayak bah, ini gitu sih, ini gini. Nah itu, jadi disiasati. Jadi kita lapornya setelah kita lakukan yang keinginan kita. Dan jajal kalau nggak kayak gitu. Kita pengen begini, ternyata guru ngomong, nggak usah. Aduh, pimen gue. Nah, jadi kadang kita perlu siasat juga. Kalau kira-kira antum nggak bisa musyawarah sama guru, lakukan dulu. Tolong doakan ini, saya udah ngambil langkah ini. Guru nggak mungkin ngomong, yo jojo, wis dilangkai, ya kan? Wis nikah karo, udah nikah aja dulu baru minta doa. Jangan nanti datang ke guru minta gimana Habib saya mau nikah sama Rosa petingkah, Rosa reka. Aduh Beb, saya ini ayo sana. Ugel loh gitu, nggak bisa, paham ya? Kira-kira nggak mampu untuk menerima apa yang disampaikan oleh guru Anda, tidak usah musyawarah. Tapi kalau Anda sudah siap untuk musyawarah, sam'an wa ta'atan kepada guru, nanti hasilnya pasti baik. Guru nggak akan menyesatkan kepada muridnya. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarafna أننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة